Kita jadikan Baik, terima kasih. Dengan Bapak siapa kemarin? Maaf Bapak. dengan Bapak Pak Tarso ya? Tarso? Iya. Oh iya, baik Bapak Tarso. Baik, untuk mengawali Zoom edukasi pada siang hari ini, mari kita menyapa terlebih dahulu ya Bapak yang masuk Zoom, yaitu ada Ibu Amalia, Ibu Dewi, kemudian ada Ibu Lulu, ada Ibu Nora, dan Bapak Agus. Nah, alhamdulillah. Jadi nanti yang akan jadi pembicaranya yaitu Ibu Dina ya? Iya betul sekali. Dan udah ada di Iya room itu betul. ya, dengan Ibu Dina. Baik, mungkin bisa dimulai Ibu Dina untuk materi penjelasan produk Naila Sifa Slim. Ya. Dan tadi Bu Dina izin untuk tidak on cam gitu Mbak Nur. Oh begitu. Oh baik. Iya, jadi nanti gitu ya Mbak Dina ya? Ya, ini maaf sebelumnya, saya kalau on cam nggak nyaman soalnya. Baik, nggak apa-apa. Yang penting nanti materinya sama ilmunya ya Mbak Dina ya, yang buat kita Ya. semuanya. Oke, saya persilahkan mungkin langsung kepada Mbak Dina mungkin untuk sedikit memberikan prolog tentang produk Naila Sifa Slim ini. Kepada Mbak Dina dipersilahkan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya mau jelaskan sedikit aja ya tentang Sifa Slim. Naila Sifa Slim ini salah satu herbal yang dipasarkan oleh Tajir. Fungsinya untuk membantu mengurangi lemak tubuh. Kalau secara klaim indikasi yang di label begitu ya. Itu komposisinya ada Camellia sinensis, itu teh hijau, itu dari 500 mg, itu komposisinya sebesar 200 mg. Terus Zingiber casumunar itu bengle ya, bengle itu 150 mg kalau ada di komposisi. Garcinia cambogia itu asam kandis. Terus yang terakhir ada Cinnamomum burmani atau kayu manis. Kalau secara klaim yang disetujui BPOM itu kan untuk membantu mengurangi lemak tubuh, termasuk ada anjuran-anjuran segala macam. Sebetulnya kalau pelangsing kan biasanya juga buat menurunkan berat badan ya, karena sebetulnya ini lebih ke pelangsing gitu. Terus menjaga agar tubuh tetap ideal, karena kan banyak orang yang pengen tetap kurus meskipun makannya banyak. Kalau dari masing-masing bahan itu biasa kalau Camellia sinensis atau teh hijau itu manfaatnya secara klaim itu untuk mengurangi lemak di tubuh. Sedangkan kalau Zingiber casumunar itu untuk menekan nafsu makan. Biasanya orang lebih tidak nafsu makannya. Sedangkan Garcinia cambogia itu memberikan efek untuk kenyang lebih lama. Gitu. Kalau untuk kayu manisnya itu untuk menurunkan kadar kolesterol. Ya. Kalau secara literatur seperti itu. Terus kalau untuk pantangan itu sebetulnya sama seperti pada umumnya kalau orang diet ya, kayak umpamanya harus minum banyak air putih, terus mengurangi makan minum manis, terus mengurangi makanan yang mengandung lemak dan kolesterol tinggi, seperti itu. Sebetulnya hampir sama aja. Itu penjelasan sedikit dari saya untuk produk. Mbak Ana. Iya, baik. Ya, itu penjelasan saya sedikit untuk produknya. Oh baik, begitu ya Ibu. Jadi Naila Slim itu
untuk berfungsi untuk mengurangi lemak di tubuh. Nah, ini nanti Naila Slim itu keunggulan dari jika dibandingkan dengan produk lain, begitu Ibu? Kalau dengan produk lain ya, Eh, selama ini sih testimoni kami untuk produk itu cukup memuaskan ya. Jadi intinya bahwa belum pernah ada komplain terkait produk kami, termasuk umpamanya kan ada kalau produk langsing itu setelah minum kok tetap aja kayak gitu, nggak ada perubahan sama sekali. Sebetulnya kalau ini kita udah uji termasuk dari literatur yang bahan bakunya memang sudah terbukti untuk bisa melangsingkan ya Mbak. Oh iya baik. Oh Ya. begitu. Jadi ini mungkin kita langsung tanya jawab begitu ya Bu kepada para Boleh, peserta silakan. terkait dengan produk Naila Shifa Slim. Baik, untuk ini peserta Zoom, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung bertanya atau bisa melalui chat. Oke, silakan. Mungkin teman-teman ada pertanyaan, dipersilakan ya. Mungkin ini salah satu pertanyaan yang paling banyak ini Mbak, ditanyakan oleh customer kita itu, calon customer terutama yang belum pernah menggunakan. Ada nggak sih efek-efek seperti bikin mules atau diare Iya. gitu Mbak? Oh, enggak. Jadi produk yang kita gunakan ini, yang komposisinya terutama tidak ada yang dia bersifat laksatif. Karena untuk produk pelangsing, kalau dia bersifat laksatif itu nggak boleh digunakan sebagai pelangsing. Jadi bahan bakunya itu tidak boleh digunakan sebagai pelangsing kalau dia bersifat laksatif. Jadi ini produknya aman. Hanya saja kalau minum Shifa Slim ini itu harus minum banyak air putih. Karena kebanyakan itu nanti dia cenderung lebih cepat haus. Jadi berasa haus terus kayak gitu. Tapi itu nggak apa-apa sih sebetulnya. Minum banyak air putih itu kan juga bagus. Jadi kalau efek-efek kayak mules kayak gitu enggak. Ya, karena kita nggak pakai bahan yang mengandung laksatif. Oke, berarti sebenarnya teman-teman selama ini ingin langsing tapi menggunakan produk-produk atau bahan yang bersifat laksatif itu sebenarnya kurang tepat ya Mbak Dina ya? Ya, kalau menurut saya bersifat laksatif itu kan bukan untuk melangsingkan ya, itu lebih ke pencahar kayak untuk membersihkan usus kayak gitu. Cuman banyak orang yang salah berpikir bahwa minum produk yang dia laksatif itu membuat kita kurus. Padahal sebetulnya enggak. Jadi kalau sudah minum dia ususnya sudah bersih seperti itu nggak akan membantu menurunkan juga karena cuma membersihkan ususnya aja karena dia kan sebagai pencahar aja. Oh begitu ya. Soalnya banyak juga teman-teman yang ingin menurunkan berat badan, tapi mereka lebih suka nih saya minum ini aja deh, jati Cina atau jati Belanda kan ada Ya. banyak sekali seperti itu. Ya, kalau jati Belanda dia nggak laksatif. Kalau jati Belanda dia nggak laksatif, tapi kalau jati Cina itu dia laksatif. Jadi biasanya kalau di BPOM itu nggak boleh digunakan untuk pelangsing karena efeknya itu nanti dia bakal dehidrasi, kan dia diuretik juga. Itu nanti nggak bagus buat tubuh. Terus jati Cina itu kalau ada yang biasa minum ya, jati Cina itu kalau minum dari yang diseduh itu efeknya 7-8 jam. Jadi kalau sekali minum efeknya 7-8 jam, sedangkan itu harus bolak-balik ke kamar mandi, terus kalau 2 kali minum, itu berarti kan harus bolak-balik terus. Nanti 8 jam kemudian dia bereaksi lagi. Jadi nggak bagus buat tubuh. Kalau itu lebih baik buat kalau kita sembelit tuh minum jati Cina, itu malah nggak apa-apa. Oke, berarti kita sekarang jadi sedikit paham ya, fungsinya jati Cina itu lebih bukan untuk menurunkan berat badan, tetapi lebih ke pencahar atau membersihkan usus. Biar nanti teman-teman juga paham gitu fungsinya yang berbeda. Mungkin ada lagi Mbak Nur pertanyaan lain? Baik, saya cek dulu ya Bapak apakah ada pertanyaan. Begini Ibu Dina, kalau untuk yang mengonsumsi Naila Shifa Slim ini disarankan itu usia berapa ya Ibu? Yang bisa mengonsumsi Naila Slim?
Kalau saya sih sebaiknya, karena sebetulnya kan kalau herbal itu dikonsumsi untuk di atas 2 tahun ya, di atas 2 tahun. Cuman kan anak dengan kondisi obesitas itu tidak semua. Jadi biasanya kalau usia setelah balita, jadi di atas 5 tahun itu nggak apa-apa, asal dosisnya dikurangi. Jadi kalau umpamanya untuk dewasa itu 2 kapsul, nanti buat anak-anak bisa setengah atau 1 kapsul aja. Oh begitu. Oke, jadi yang boleh mengkonsumsi di atas 5 tahun sudah boleh. Ya, karena kan ya sebetulnya kan kalau anak-anak tuh kalau gemuk malah orang tuanya senang ya, kecuali kalau menginjak usia remaja itu baru mulai biasanya mulai agak-agak risih kalau kelihatan gemuk kayak gitu. Tapi kalau masih di bawah usia remaja sebetulnya kalau gemuk juga asal nggak obesitas nggak apa-apa sih. Oke, mungkin ini selama mengkonsumsi Naila Shifaslim nih, efek mulai terasa itu biasanya di mulai berapa hari gitu. Mungkin setiap orang punya reaksi yang berbeda sih. Tapi secara umum ini bisa dirasakan berapa lama begitu? Kalau efek itu kan metabolisme tubuh tiap orang berbeda ya. Jadi kadang tuh ada yang dia dalam sekali minum 1-2 hari itu udah berasa. Ada yang 3 hari itu udah kelihatan udah berasa kayak nafsu makan berkurang, terus kenyang lebih lama kayak gitu. Terus ada yang dia butuh waktu lebih lama. Jadi metabolisme tubuh tiap orang itu kan berbeda. Jadi itu kita tidak bisa tentukan dengan pasti. Ada yang dia cuma 1 hari udah berasa udah nggak pengen makan, udah berasa kenyang lebih lama, nafsu makan berkurang. Tapi ada juga yang dia 3 hari. Dalam 3 hari itu benar-benar yang berasa banget efeknya kayak gitu. Oke. Iya. Mbak Ana ada pertanyaan, monggo. Iya, ini Ibu Dina ada pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Lulu. Nah, ini ada bertanya untuk produk pelangsing. Pelangsing kan di pasaran sudah banyak. Nah, bagaimana cara kita agar bisa ikut bersaing dengan pasar, Ibu? Dan bagaimana cara kita meyakinkan calon customer untuk menjualkan produk Shifaslim? Iya. Kalau terkait pasar mungkin dari pihak tajir lebih ini ya, lebih apa namanya? lebih berpengalaman karena lebih banyak memasarkan gitu. Sebetulnya kalau saya kan lebih banyak di produksinya. Jadi sebetulnya kalau memasarkan lebih menerangkan manfaat produk atau komposisi mungkin Mbak Dina lebih tepat begini ya. Oh gitu. Kalau manfaat produk kan pelangsing jelas ya, untuk melangsingkan, membantu mengurangi lemak tubuh, menurunkan berat badan, mengecilkan perut buncit dan segala macam. Tapi kalau untuk pangsa pasar sih selama ini pangsa pasarnya untuk pelangsing itu masih luas. Karena kenapa saya bisa bilang begitu? Karena banyaknya saya menangani banyak customer makon itu hampir 80% tuh pelangsing. Jadi pasarnya tuh benar-benar luas. Menurut saya kalau kita bisa menjelaskan produknya kita, terus bisa berkomunikasi dengan baik dengan customer, itu kita pasti bisa jelaskan. Kalau produk yang dipasarkan tajir itu bagus kayak gitu, bermanfaat, yang benar-benar kita nggak ada efek sampingnya, tidak ada efek samping yang berbahaya karena kita nggak pakai BKO, benar-benar murni dari bahan jamu, dari produk herbal. Terus efek samping yang bisa dirasakan hanya berasa kenyang lebih lama, terus lebih sering haus, itu normal biasanya kalau pelangsing. Tapi kalau efek-efek yang berbahaya itu kita minimalkan sekali seperti itu. Oke, ini mungkin kalau di masyarakat kita kan banyak sekali, ini kalau bapak-bapak atau ya cowok-cowok itu kan masalahnya itu di perut buncit. Itu memang sebenarnya masalah yang terjadi di tubuh itu kenapa sih biasanya penyebabnya, dan apa mungkin bisa solusi dengan Shifaslim ini, nanti cara kerjanya seperti apa gitu. Mungkin ini menjadi salah satu target market juga gitu kan. Tidak harus pelangsing, tapi banyak sekali orang yang takut buncit gitu. Buncit. Perut buncit itu kan sebetulnya
karena timbunan lemak ya, setahu saya kayak gitu. Jadi dengan pelangsing, jadi apa namanya, diharapkan ya dengan menggunakan Naila Sifaslim itu kan kita mengurangi lemak tubuh. Nah, otomatis lemak yang di seluruh tubuh itu juga bisa kita kurangi gitu. Jadi perut juga nggak jadi buncit. Kalau pangsa pasar untuk perut buncit itu menurut saya sih selama dia konsumsi herbalnya teratur, terus dibarengi dengan diet sehat ya, diet sehat yang itu tadi, kurangi lemak segala macam, olahraga teratur, itu bisa teratasi. Oke, satu mungkin pertanyaan saya nih Mbak, kalau dari salah satu fungsi dari bahan ini kan kenyang lebih lama dan juga menekan nafsu makan gitu kan. Nah, ini bagaimana kalau teman-teman yang konsumsi ini mereka punya riwayat sakit mah nih misalnya? Kalau sakit mah ya, Iya, sebetulnya kan, kalau beliau memang sakit mah, kalau saya di terapi dulu mahnya. Dan artinya gini, kalau dia kan kenyang lebih lama, sedangkan kalau mah itu kan lambung harus terus produksi ya agar dia tidak naik asam lambungnya. Sebetulnya bisa dibarengi dengan gini, bisa dengan makan sayur aja, makan sayur, makan buah seperti itu untuk ngatasi mahnya ya, supaya jadi kalau minum pelangsingnya tidak mengganggu kondisi penyakit mahnya. Ada lagi Mbak Ana atau Mas Tarso? Iya, Ibu Dina, ini ada pertanyaan dari Pak Maman, yaitu apakah mengonsumsi Naila Sifaslim itu menyebabkan ketergantungan? Enggak. Jadi Naila Sifaslim itu tidak menyebabkan ketergantungan. Kalau selama konsumsi itu sudah mencapai berat badan yang diinginkan, umpamanya 50 kilo, pengen turun 10 kilo jadi 40, atau pengen turun 5 kilo jadi 45. Selama sudah mencapai target itu bisa dihentikan. Jadi tapi tetap pola makannya diatur ya, kayak diet sehatnya diatur kayak gitu. Jadi jangan sampai itu udah berhenti nih, tapi makannya tetap yang berlemak, kalori tinggi kayak gitu. Terus makan banyak makanan manis, terus berat badan naik lagi dan bilang, oh ini kalau nggak minum Naila Sifaslim, kita nggak bisa nurunin berat badan. Sebetulnya enggak. Jadi produk ini tuh tidak menyebabkan ketergantungan selama pola makannya tetap diatur. Terus diet sehatnya juga tetap diatur. Mengurangi makanan yang tinggi kalori sama tinggi lemak itu nggak masalah sebetulnya, nggak bikin ketergantungan. Oh iya, begitu ya Bu Dina. Jadi jika tubuh sudah ideal, itu tetap harus menjaga pola makan, olahraga, begitu ya Bu? Iya, betul. Oh iya, untuk cara mengonsumsinya sendiri, itu bagaimana Ibu Dina untuk dosis? Dosis yang dianjurkan itu 3 dosis yang dianjurkan itu 3 kali sehari. 2 kapsul 3 hari sekali. Terus baiknya diminum itu sebelum makan. Jadi mengurangi porsi makan nantinya. 3 kali sehari berarti dalam 1 hari itu 6 kapsul. Begitu ya Bu. Berhubung ini kan di bulan puasa ya Bu, apakah mengonsumsi Naila Sifaslim itu sebaiknya dosisnya bagaimana ya Bu? Kalau di bulan puasa mungkin bisa diganti jadi 2 kali ya, diminum waktu sahur sama diminum waktu buka. Nah itu bisa diganti karena 1 hari 6 kapsul bisa diminum 2 kali sehari tapi 3 kapsul. Oh begitu. Jadi ini untuk mengonsumsi Naila Sifaslim itu sebaiknya setelah makan atau sebelum makan? Sebelum makan Mbak baiknya. Oh sebelum makan. Oh begitu.
Oh, berarti jika ini kan saat berbuka nanti meminum Naila Sifaslim terlebih dulu, begitu tidak ada apa-apa ya Bu, tidak bermasalah ya Bu Dina? Ya, nggak apa-apa. Jadi Ya. nanti kan Baik. minum itu nggak apa-apa, nggak Oh, masalah. Mbak. baik. Baik, jadi tetap aman jika untuk mengonsumsi di saat bulan Ramadan, itu tetap bisa dan tetap tidak ada efek samping, gitu ya Bu? Iya, betul. Saya mau tanya, Iya, baik. Silahkan Mbak Ziza. jadi untuk Sifaslim itu kegunaannya itu untuk mempercepat metabolisme tubuh. Nah, itu berdampak tidak kalau misal habis minum itu jadi sering BAK, buang air kecil atau misalnya sering buang air besar seperti itu. Kemudian yang kedua itu untuk testimoni Naila Sifaslim itu sendiri itu seperti apa yang sudah mengkonsumsi Naila Sifaslim itu bagaimana gitu? Itu kalau untuk Naila Sifaslim itu tidak menyebabkan bolak-balik buang air besar, karena kita terus nggak bolak-balik buang air kecil, karena produk Naila Sifaslim ini kita tidak menggunakan bahan baku yang dia bersifat diuretik ataupun bersifat laksatif. Jadi aman, nggak membuat jadi bolak-balik ke kamar mandi untuk BAK maupun BAB. Terus kalau untuk testimoni itu saya ada yang beliau itu minum, setelah minum awalnya beratnya 63, terus turun menjadi 60 kilo, beliau turun 3 kilo. Itu terus. Ya, itu dalam jangka waktu berapa lama, Bu? Itu seperti saya bilang tadi, metabolisme tubuh tiap orang tuh berbeda ya. Itu ada yang dia 1 minggu itu turun 1,5 kilo. Yang turun 3 kilo tuh ada orang yang 3 sampai 4 3 minggu turun 3 kilo. Karena tadi saya udah jelaskan di awal bahwa metabolisme tiap tubuh itu kan berbeda. Jadi penerimaan tubuh terhadap produk herbal itu kan juga berbeda. Ada yang dia cepat menerimanya, ada yang memang agak lama. Seperti yang testimoni yang saya sebutkan tadi, dia 1 minggu dia turun sampai 1,5 kilo. Tapi ada yang ini sampai dia nggak nyebutkan, dia cuma bilang turun 3 kilo. Terus ini juga turun sampai 3 kilo, rata-rata turun sampai 3 kilo, kemungkinan sekitar 2 minggu ya, karena kalau rata-rata 1 minggu turunnya 1,5 kilo, berarti sekitar 2 minggu turun 3 kilo. Tapi tiap orang karena metabolisme tubuh berbeda, itu ada yang mungkin sekitar, ada yang dia terimanya dalam dalam 1 minggu bisa turun lebih dari 1,5 kilo. Kayak saya ada customer, dia minum langsing yang saya kasih sampel itu dalam 3 hari dia sudah merasakan manfaatnya. Dari Mbak Nora ya. Oke, ada lagi. Begitu ya Bu, jadi dalam mengonsumsi Naila Sifaslim itu dalam hitungan 3 hari sampai 1 minggu itu sudah bisa merasakan khasiatnya. Ya. Begitu ya Bu. Baik, apakah ada pertanyaan lain dari peserta? Gini Bu, sambil menunggu pertanyaan, apakah ada dosis-dosis tertentu? Ya. Iya, baik. Jadi Ibu Dina untuk dosis-dosis untuk penyakit-penyakit tertentu, apakah
ada datanya atau ada daftarnya begitu untuk kan kebanyakan customer itu kalau mau beli itu biasanya tanya Ibu, biasanya kalau untuk penyakit tertentu itu dosisnya berapa begitu. Apakah ada data-datanya Ibu? Enggak sih ya Mbak, biasanya kita Oh, iya. kalaupun beliau punya sakit tertentu, itu kita dosis tetap sama. Dosisnya tetap yang 2 Oh, kapsul 3 kali sehari. Tergantung, tapi harus tahu dulu Mbak, beliau sakitnya apa. Cuman rata-rata itu dosisnya tetap sama. Oh, begitu ya Bu. Baik. Ini ada pertanyaan dari Bapak Yogi. Oh, Bapak Yogi bertanya Ibu, apakah boleh dikonsumsi untuk laki-laki Boleh, untuk karena Naila Shifa Slim? Naira Shifa Slim ini kan boleh dikonsumsi untuk semua gender. Jadi laki-laki, perempuan itu boleh mengkonsumsi. Karena kita tidak mengkhususkan produk ini untuk perempuan atau untuk laki-laki aja. Jadi ini bisa dikonsumsi oleh laki-laki maupun perempuan. Begitu. Jadi emang Naila Shifa Slim ini aman untuk dikonsumsi baik pria maupun wanita begitu ya Bu, dan Iya. dari usia yang 5 tahun sampai dewasa orang tua begitu ya Bu, aman untuk Iya. dikonsumsi. Iya Mbak. Iya. Baik. Oke, ada pertanyaan lain? Mungkin satu nih, pertanyaan saya dari saya nih. Kadang kalau tadi kan informasinya kita konsumsinya kan sebelum makan ya. Nah, tapi kadang juga nih Iya, kita baik. tuh lupa gitu. Lupa. Udah makan saya baru inget gitu kan. Nah, itu kasih jarak berapa lama setelah kita makan itu Mbak Dina? Bisa dikasih jarak, biasanya kan kalau sebelum makan 2 jam ya. 2 jam sebelum makan. Mungkin kalau setelah makan bisa dikasih jarak 1-2 jam. 1 jam bisa. Oke. Oke. Teman-teman yang lain mungkin monggo. Mungkin dari Mbak Nur, mungkin kalau ada pertanyaan lagi gitu ya, dari customer-customernya. Iya. Jadi menyambung dari pertanyaannya Pak Tarso, jika si Naila Shifa Slim dikonsumsi setelah makan, itu berarti untuk khasiatnya masih sama ya Ibu? Masih bisa merasakan berarti gini, untuk mengonsumsi sebelum makan dan setelah makan itu kita bisa merasakan khasiat yang sama, begitu Ibu? Iya, bisa. Jadi sebetulnya kan mau setelah makan mau sebelum makan kan kita dengan dosis yang sama itu khasiatnya tetap sama, Mbak. Baik Ibu Dina. Untuk ibu hamil dan menyusui itu ada pertanyaan dari Ibu Iza. Apakah aman Mbak Dina? Kalau ibu hamil saya tidak menganjurkan ya, karena ibu hamil lebih rentan. Jadi sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokternya, dokter yang biasa menangani. Kalau untuk ibu menyusui itu aman, karena kita nggak pakai bahan-bahan yang intinya membuat si ibu jadi tidak nyaman. Hanya saja biasanya kalau ibu menyusui itu kan makannya pasti banyak ya. Karena air susunya juga harus banyak. Kalau dia diet, minum herbal, otomatis kan beliau makannya jadi berkurang. Itu biasanya mempengaruhi di kuantitas ASI-nya. Oke, jadi untuk ibu hamil itu tidak direkomendasikan kecuali dengan anjuran dokter ya. Kemudian kalau untuk ibu menyusui secara manfaat sebenarnya nggak ada masalah, cuman nanti mungkin akan dampaknya mungkin mengurangi
nafsu makan sehingga berdampak pada berkurangnya ASI begitu ya. Iya. Baik, lain monggo silakan. Boleh langsung mic atau lewat chat. Iya, bagi Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya. Mungkin ada itu dari Pak Yoki, Mbak Nur. Oh iya, dari Bapak Yoki, setelah mengonsumsi Naila Sifaslim, apakah ada makanan pantangan yang harus dihindari? Kalau untuk makanan pantangan, terutama yang tinggi, yang banyak lemaknya, terus tinggi kalorinya, termasuk minum-minuman manis, kayak gitu biasanya kalau untuk pantangannya. Tapi kalau untuk yang lain sih nggak masalah. Kayak, halo Mbak. Jadi kalau itu Iya. jadi pantangannya itu hanya makanan atau minuman yang mengandung tinggi kalori. Terus makanan yang mengandung banyak lemak kayak gitu. Jadi makanan minuman manis itu baiknya dikurangi sih kayak gitu. Begitu. Ini kan dari sebagian customer mungkin menganggap jika mengonsumsi Naila Sifaslim itu bisa langsung menurunkan berat badan tanpa mungkin olahraga atau mungkin pola makannya masih tetap seperti biasanya atau yang mungkin mengonsumsi ya tidak ada dijaga begitu. Apakah itu bisa itu Ibu bisa merasakan khasiat dari Naila Sifaslim sendiri? Kalau khasiatnya dia tetap meskipun tetap seperti itu, umpamanya setelah minum Naila Sifaslim itu kan biasanya nafsu makan berkurang ya Mbak. Cuman kalau dari kami sih menganjurkannya tetap dijaga pola makannya meskipun nafsu makan berkurang. Tapi kan kadang kalau nafsu makan berkurang pun kalau kita tetap makan makanan manis itu kan sayang aja sih hasil dietnya karena itu kan kalorinya tetap tinggi. Jadi kalau minum pun buat saya sayang aja. Jadi nanti berat badannya turunnya juga nggak terlalu banyak kalau kayak gitu. Ada lagi Mbak Nur. Jadi meskipun tidak olahraga begitu tetap ada khasiatnya dengan menahan nafsu makan begitu ya Bu, namun tidak maksimal untuk menurunkan berat badan. Jadi harus diiringi dengan pola makan dan olahraga yang teratur begitu ya Bu. Iya betul Mbak. Baik, untuk Bapak Ibu lainnya mungkin jika ada yang ingin ditanyakan. Bisa ditanyakan Bapak Ibu. Nah, tadi terkait dengan ini Mbak, gula gitu ya. Kita tahu semuanya gula itu memang kadar kalorinya tinggi. Nah, bagaimana kalau dengan gula-gula yang seperti dari stevia atau yang lainnya yang kadar kalorinya rendah gitu, seperti digunakan untuk teman-teman yang punya diabetes begitu. Kalau stevia sih setahu saya aman ya, karena kalorinya rendah, jadi nggak masalah sih untuk dikonsumsi selama diet. Oke, berarti intinya buat teman-teman yang tidak bisa menghindari manis, mungkin mengalihkan dari gula biasa menggunakan gula-gula yang aman seperti stevia lah, kurang lebih seperti itu ya Mbak Dina ya. Ya, betul. Yang penting itu dia kalorinya rendah ya. Oke. Kalau untuk, saya mau tanya kalau untuk masa simpan dari Sifaslim itu sendiri berapa lama ya?
tahun. Jadi dari masa produksi itu kalau Bapak Ibu lihat di package-nya itu ada batch number. Batch number itu kode produksinya kami. Angka paling depan itu tahun produksi. Nah, di situ kan ada tanggal kadaluarsanya jelas. Jadi harus disimpan atau dikonsumsi sebelum tanggal kadaluarsanya habis gitu. Jadi kalau disimpan sih baiknya simpan di tempat yang kering, terlindung dari sinar matahari langsung, bisa disimpan di suhu ruang. Oke, Mbak Nora, ada lagi? Ya. Begitu Mbak Nora, apakah ada pertanyaan lain? Kalau misal kalau misal saya ada penyakit, maksudnya minum obat, terus kalau misal misal dalam masa pengobatan, kemudian saya meminum Sifaslim itu sendiri tuh boleh apa enggak? Misal berbarengan kayak gitu. Kalau maksudnya itu obat yang dibarengi obat herbal juga atau obat yang kimia? Obat kimia. Obat kimia. Kalau obat kimia kan diminum setelah makan ya. Betul kan? Biasanya diminum setelah makan. Sedangkan herbal herbal night setelah makan. Ya, sedangkan Naila Sifaslim kan diminum sebelum makan. Jadi sebetulnya nggak apa-apa sih itu berbarengan. Ya, Mbak Nora, jadi itu kan diminum sebelum makan, sedangkan obat kimia kan setelah makan. Terus ada jeda kalau Naila diminum 2 jam sebelum makan, sedangkan setelah 2 jam baru makan, setelah itu baru minum obat yang kimia. Jadi nggak apa-apa. Iya, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik. Mungkin yang lain, mungkin ada Mbak Alinda dari tadi sudah nongol hilang, mungkin mau bertanya itu. Oke, yang lain monggo. Bisa langsung dinyalakan mikrofonnya. Atau sudah paham semua ini? Mumpung kita ketemu dengan Mbak Dinda, silakan ditanyakan langsung gitu kan. Iya, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau mungkin menjawab dari customer Bapak Ibu, bisa ditanyakan di sini Bapak Ibu. Oke, jadi kalau nggak salah tadi ada salah satu manfaat bahannya itu untuk menurunkan kolesterol ya. Ya. Jadi ini juga bisa menjadi nilai lebih, jadi bukan sekedar untuk pelangsing, tetapi mampu juga untuk sebagai penurun kolesterol bagi yang mereka punya kadar kolesterol tinggi, kurang lebih begitu ya Mbak Dina. Iya. Ibu Dina, ini ada pertanyaan dari Bapak Yogi. Tanya lagi, waktu puasa seperti ini, kapan efektif cara mengonsumsinya? Nah, sepertinya tadi sudah dibahas ya Ibu Dina. Kalau untuk puasa itu bisa dikonsumsi saat buka dan sahur. Begitu ya Ibu, bisa dijelaskan lagi Bu Dina? Boleh. Jadi untuk selama puasa itu bisa dikonsumsi selama buka dan sahur. Itu sebelum makan selama buka dan sahur. Diminumnya karena kita minumnya sebelumnya 2 kali sehari, 3 kali sehari masing-masing 2 kapsul. Nanti selama puasa itu bisa diminum 2 kali sahur dan buka masing-masing 3 kapsul. Iya, begitu. Apakah ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu? Oh, ini ada.
Ada pertanyaan dari Pak Maman, apakah kalau mengonsumsi Sifaslim itu kemudian langsung BAB terus, Ibu Dina? Enggak, jadi Naila Sifaslim ini kami tidak menggunakan bahan yang bersifat laksatif maupun diuretik. Jadi tidak menyebabkan untuk bolak-balik ke kamar mandi untuk BAB. Jadi itu aman. Oke, ada lagi? Saya mau bertanya. Silakan Mbak Linda. Oh ya, baik Pak. Ya, baik, saya itu lagi mau program diet begitu Pak. Nah, tapi saya malas olahraga dan untuk makan tuh tetap jalan. Nah, kalau dengan Sifaslim itu bagaimana untuk dosisnya Pak? Mbak Dina. Kita dosisnya tetap ya, yang 2 kapsul 3 kali sehari. Kalau Mbak Alindanya malas olahraga, sebetulnya nggak apa-apa sih, asal pola makannya diatur. Jadi tadi makanan yang tinggi kalori, terus yang banyak lemaknya, itu dikurangi, banyak konsumsi minum air putih, kurangi makan manis, itu nggak apa-apa. Jadi tetap berarti jadi nggak olahraga nggak apa-apa, Mas? Nggak apa-apa. Bisa ya? Asalkan pola makannya tetap dijaga ya, Mbak. Pola makan harus ngurangin apa itu, Bu? Makan. Kalau malam tuh saya suka ngemil-ngemil gitu. Ya, kalau ngemil sih sebaiknya dikurangi atau bisa diganti dengan kalau biasanya ngemil kayak makanan snack kayak gitu, itu bisa diganti dengan buah atau sayur Mbak ngemilnya. Jadi itu lebih mendukung untuk dietnya daripada Mbaknya ngemil makanan-makanan yang banyak garamnya atau snack yang seperti itu. Berarti tetap makannya tetap 3 kali sehari nggak apa-apa, tapi dikurangi kalorinya gitu ya Mbak ya? Ya, dikurangi kalorinya, dikurangi lemaknya. Terus sebaiknya itu banyak makan makanan yang berserat. Berserat, oh ya, baik. Terima kasih. Ini ada pertanyaan Ibu Dina dari Ibu Iza menanyakan untuk penjelasan kandungan dari Naila Sifaslim karena beliau baru bergabung Ibu, bisa dijelaskan ulang Ibu Dina? Iya, boleh. Jadi untuk Naila Sifaslim ini kandungannya kita ada Camellia sinensis atau teh hijau, terus Zingiber casungumunar atau bengle. Ada Garcinia cambogia atau asam pandis, dan terakhir Cinnamomum burmani atau kayu manis. Itu kandungan yang ada di Naila Sifaslim. Baik, begitu ya Ibu Iza. Jadi dari kandungan Naila Sifaslim ini lebih menekan kepada nafsu makan, begitu ya Bu? Dan tidak menimbulkan efek samping. Apakah ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu? Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Monggo, teman-teman kalau ada yang ditanyakan, mumpung ada Mbak Dina yang siap bertanya teman-teman semuanya. Kalau sebenarnya, kalau tadi saya simak dari penyataan Mbak Dina itu kan kita dianjurkan sekaligus untuk diet sehat gitu ya. Sebenarnya diet yang sehat itu seperti apa sih gitu? Mungkin menjadi catatan buat kita semuanya selama mengkonsumsi Naila Sifaslim ini, sehingga kita bisa mengatur pola makan yang benar begitu Mbak Dina. Pagi harus seperti apa, siang seperti apa, malam seperti apa begitu. Kalau untuk diet sehat sih ya, sebetulnya yang pertama itu sebaiknya tidak melewatkan sarapan.
Karena Oke. sarapan itu kan memberi energi ya, kecuali kalau lagi puasa, memberi energi. Jadi itu mendorong supaya kita nggak ngemil gitu. Terus hindari minuman yang manis. Minuman manis itu kan kalau kita makan banyak gula otomatis kalorinya tinggi ya, kecuali kita ganti gulanya dengan rendah kalori. Terus konsumsi air putih yang banyak, terutama sebelum makan. Sebelum makan itu kalau kita banyak konsumsi air putih, jadi minum air putihnya banyak, itu bisa bikin kita lebih kenyang. Sebelum makan kita udah merasa agak kenyang gitu. Jadi kita nggak akan konsumsi makanan banyak-banyak. Terus makanan yang mengandung serat itu kan juga bagus ya untuk pencernaan. Terus olahraga. Tapi kan kebanyakan dari kita kadang males ya olahraga, itu sebetulnya nggak apa-apa. Yang penting pola makan yang lainnya kita tetap jaga. Seperti itu sih, Mas Tarso. Oke. Mungkin salah satu ini juga ya yang harus dihindari itu selain manis juga yang bersoda juga nggak, Mbak? Gimana? Kalau minuman yang bersoda itu sebenarnya aman nggak sih buat teman-teman yang sedang program diet ini? Kalau sebetulnya kalau minuman bersoda itu nggak aman, karena dia kalorinya juga tinggi ya, karena kan minuman bersoda itu manis, otomatis kalorinya juga tinggi. Jadi itu nggak aman buat yang teman-teman kalau mau diet. Oke, Mas Tarso. Oke, ada yang lain silakan. Ini ada pertanyaan itu. Ada pertanyaan masih dari Pak Maman Mbak ya? Dari Mbak Izah. Iya. Perbedaan Naila Sifaslim dengan produk pelangsing yang lain gitu ya. Pertama, Naila Sifaslim itu kita nggak pakai bahan yang mengandung laksatif ataupun diuretik. Jadi tidak menyebabkan BAB ataupun BAK. Terus kalau pola makan tetap dijaga, tidak menyebabkan ketergantungan. Jadi kalau berat badan sudah mencapai yang diinginkan, itu bisa dilepas minumnya, asalkan pola makan tetap dijaga. Jadi terus bahan-bahan yang kita pakai itu juga secara literatur memang bagus untuk pelangsing gitu. Oke, begitu penjelasannya. Ada lagi? Oke, jadi kalau sedikit saya simpulkan untuk dengan menggunakan Naila Sifaslim ini adalah cara kita untuk menurunkan berat badan tanpa kita disiksa dengan yang namanya tadi BAB berlebihan atau buang air kecil yang berlebihan seperti itu, tanpa disiksa lah begitu ya Mbak Dina ya. Iya, betul. Oke, ada lagi? Silakan. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya nanti kalau udah selesai biasanya ini saya tadi lupa nggak tanya gitu. Iya. Tapi udah ditutup. Iya, bisa. Kalau gitu bisa aja Mas Tarso. Oh, boleh. Ya, nanti saya langsung tanyakan Mbak Dina. Mungkin gini Mbak Dina. Baik, jadi mungkin teman-teman mungkin kayak Mbak Nur dan teman-teman ini mungkin untuk alat bantu untuk pemasaran nanti, mungkin saya minta kepada Mbak Dina nanti ketika karena udah punya database testimoni begitu ya, mungkin bisa bantu nanti untuk di-share ke kami dan buat juga alat buat teman-teman yang memasarkan gitu Mbak Dina. Apa gini, saya kasih ke Mas Tarso file untuk product knowledge-nya. Nanti saya kirim ke jenengan. Dan di situ ya, nanti saya kirim ke jenengan aja. Silakan di-share ke yang lain. Baik. Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain. Saya persilahkan.
Mungkin sudah tidak ada ya Bapak. Mungkin nanti kalau jika ada pertanyaan yang lain bisa menyusul begitu ya, Ibu Dina? Ya, Bisa Baik. menyusul nanti pertanyaannya. ya Mbak. Oke, dan mungkin sekedar informasi nanti kita akan ketemu lagi dengan Mbak Dina itu hari Jumat depan. Kita akan membahas satu produk yaitu Naila Sifalang. Salah satu produk yang sangat ngehit di Tajirwe yang sangat membantu teman-teman dalam pemulihan dari penyakit atau pandemi yang selama ini yaitu COVID-19. Dan itu testimoninya sangat banyak dan nanti kita akan bincang lebih mendalam tentang produk tersebut. Dan saya juga mengingatkan teman-teman semuanya nanti hari Rabu kita akan membahas satu produk yaitu pasta gigi saffron dengan Dr. Emma beliau adalah dosen dari Fakultas Kedokteran Gigi UMY dan juga sekaligus pemilik klinik dental Medica Dental Center di Yogyakarta. Insya Allah nanti hari Rabu teman-teman nanti share ke teman-teman yang lain untuk linknya akan saya berikan H-1 kepada teman-teman dari tim Najah, insya Allah. Oke, sebelum tutup mungkin ada pertanyaan lain, saya persilahkan. Kalau nggak ada nanti segera saya tutup. Nanti teman-teman yang ada pertanyaan silakan japri ke kami atau ke tim customer service kami. Jika kami tidak mampu, nanti akan saya teruskan kepada Mbak Dina selaku konsultan dari produk dari Bina Sifa Mandiri begitu. Mungkin hadir ada Mbak Monica nih, udah hadir. Mungkin ada pertanyaan nih Mbak Monica yang baru nongol nih. Oh, belum on ya suaranya. Oke, mungkin sedikit kesimpulan terakhir atau saran dari Mbak Dina nih terkait dengan produk Naila Sifa Slim nih untuk efektivitasnya ke depan untuk produk Naila Sifa Slim ini seperti apa atau mungkin ada saran buat teman-teman yang akan memasarkan produk ini, Mbak? Dari saya ya, kalau dari saya sih selama kita memahami produk yang akan kita pasarkan, terus itu akan lebih mudah untuk meyakinkan konsumen. Menurut saya sih begitu. Oke, jadi ada PR buat kita semuanya untuk setidaknya memahami produk yang akan kita pasarkan, begitu dari catatan Mbak Dina. Nah, salah satunya forum hari ini kita belajar kan untuk memahami produk Naila Sifa Slim. Jadi nanti insya Allah juga kita akan belajar tentang produk-produk yang lain. Itu juga. Oke, terima kasih Mbak Dina. Atau mungkin Mbak Nur masih ada tambahan dari teman-teman aja? Belum ada Bapak. Jika ada pertanyaan lain nanti bisa menyusul begitu ya, Tarso. Oke. Jadi mungkin cukup dulu Mbak Nur ya dan teman-teman kalau nggak ada pertanyaan. Iya. Oke, Ya, mungkin bisa terakhir dari diakhiri. Dari Mbak Ana ada closing statement buat teman-teman tim Najah. Ya, semoga ini ya Bapak Naila Sifa Slim bisa makin laris di pasaran, bisa bersaing dengan produk kompetitor yang lain. Semoga kita bisa lebih memahami produk dengan baik dan bisa mengatasi permasalahan dari customer lainnya. Oke, terima kasih Mbak Nur, terima kasih teman-teman semuanya. Ada Mbak Alinda, ada Mbak Dina, ada Mbak Lulu, ada Mbak Amalia, Mbak Herman, Mbak Izzah, Pak Yoki, dan Mbak Nora, serta Mbak Monica yang baru masuk. Terima kasih atas kebersamaannya kurang lebih dari jam 1 tadi sampai dengan detik hari ini. Mudah-mudahan informasi dan pembelajaran yang diberikan oleh Mbak Dina dari Bina Sifa bisa memberikan pemahaman tentang produk Naila Sifa Slim buat kita semuanya dan menjadi alat perang kita saat memasarkan produk Naila Sifa Slim. Dan sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Mbak Dina atas kesempatan yang diberikan pada kita dan ilmunya Mbak Dina ya. Dan bisa menjadi amal kebaikan buat Mbak Dina dan kita semuanya.
Terima kasih, saya tutup. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tarsok, terima kasih Ibu Dina.